Netizen, pada kesempatan ini kita ajak Anda untuk menyimak dengan baik revitalisasi spirit Soekarno, the founding fathers. Dalam perspektif waktu, beliau lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Rentang waktunya 120 tahun. Ternyata Soekarno adalah is a real great man. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Soekarno itu adalah the great man? Coba kita simak perjalanan hidup Soekarno. Soekarno di usianya yang sangat muda, dalam tulisan-tulisan di seluruh Indonesia, pada usia 16, 17, sampai 20 tahun, sudah berbicara tentang Indonesia merdeka. Pada saat itu, mayoritas penduduk di negeri ini, jangankan merdeka, bermimpi tentang merdeka pun mereka tidak berani. Soekarno sudah berbicara tentang visi Indonesia merdeka. Ya, ini ada anak manusia yang menghuni bumi Nusantara, di usianya yang begitu muda, sudah berbicara tentang kemerdekaan. Itu yang pertama, kehebatan dari Soekarno. Ternyata Soekarno adalah orang yang punya pengetahuan yang begitu luas, kemampuan intelektualitas yang begitu luas, sehingga dalam salah satu tulisan tahun 28, jadi pada saat Soekarno berusia 27 tahun, Soekarno sudah membayangkan, memprediksikan bahwa perang Asia Timur itu akan berlangsung. Jadi Soekarno bukan peramal. Soekarno adalah seorang intelektual yang bersinggungan dengan para filsuf tentang prediksi masa depan. Soekarno sudah membayangkan di era dasawarsa 40-an akan terjadi perang di Asia Pasifik. Jepang memenangkan perangan itu. Pada saat itulah Indonesia merdeka. Sejarah kemudian mencatat 17 Agustus 1945 negeri ini diproklamirkan merdeka oleh Soekarno dan Hatta. Ya, ini ada seorang intelektual yang sangat hebat, dahsyat, dan memprediksikan masa depan bangsanya. Itu ya, kehebatan Soekarno yang kedua. Kehebatan Soekarno yang ketiga setelah menjadi presiden. Ya, setelah menjadi presiden, Soekarno berkali-kali menyampaikan bahwa deklarasi kemerdekaan Indonesia adalah jembatan emas untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yang besar dan filosofi itu. Apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan atas kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Netizen, oleh Soekarno dan para pendiri republik yang lain diakui bahwa cita-cita ini tidak akan pernah bisa dicapai. Kenapa? Karena cita-citanya adalah cita-cita filosofis yang hanya bisa didekati. Nah, di sini kehebatan Soekarno. Jadi dia memberikan cita-cita buat bangsanya, cita-cita yang nyaris tidak bisa dicapai, tapi hanya selalu bisa didekati. Jadi apa? Generasi setelah Soekarno diharapkan adalah generasi yang selalu dinamis menjawab tantangan zamannya sesuai dengan zaman yang bersangkutan. Greatness yang berikutnya dari Soekarno, ya, setelah menjadi presiden, adalah menjadi pelopor dari gerakan non-blok, non-aligned movement, memberikan inspirasi kepada banyak anak-anak bangsa di Asia Afrika, menginisiatifi konferensi Asia Afrika di Bandung yang sangat terkenal itu, yang menginspirasi banyak negara untuk keluar dari penjajah dan kemudian merdeka. Ada puluhan negara di Asia dan ada puluhan negara di Afrika merdeka karena inspirasi daripada gerakan non-aligned movement itu. Apalagi kehebatan Soekarno? Soekarno orang yang membuat poros yang namanya Jakarta, Hanoi, Pyongyang, Beijing, New Delhi. Ya. Poros yang memberikan penggambaran
untuk melawan kekuatan dua kekuatan masa lalu itu. Satu kapitalisme, satu komunisme. Fakta menunjukkan netizen Tiongkok maju tinggi. Ya, India maju tinggi. Kita belum, kita menuju ke situ. Artinya memberikan penggambaran bahwa Soekarno adalah orang yang sudah melihat visi ke depan. Ya. Kalau sekarang terjadi konflik dagang berkepanjangan antara Tiongkok sama Amerika Serikat, itu memberikan penggambaran saja terhadap kemampuan visioner Soekarno untuk melihat keadaan ini 4-5 dasawarsa yang lalu. Ya, jadi kita punya pemimpin dan sering disebut sebagai putra sang fajar dari ayah Jawa, ibu Bali, Ninyoman Serimban, lahir di sebuah desa di sebelah selatan Singaraja. Ya, ini memberikan penggambaran yang baik. R. Sukemi, ayahnya Soekarno, adalah kepala sekolah SD 1 Buleleng. Ya, bertemu dengan Ninyoman Serimban, kemudian lahir seorang putra yang kemudian menjadi sangat populer, Insinyur Soekarno. Netizen, the greatness, kebesaran seseorang, salah satu ditentukan oleh kalau bangsa dan negara itu mengalami krisis. Demikian krisis terjadi, maka negara bangsa itu akan mencari rujukan yang dianggap relevan untuk menjawab tantangan bangsanya. Kami berikan contoh. Negeri ini, sebut saja dalam 5 tahun terakhir, mengalami apa yang sering disebut sebagai meningkatnya politik identitas dengan menggunakan SARA sebagai bentuknya. Ya, kita bisa membayangkan kalau negeri ini tidak dikelola dengan cara baik, ada risiko kita mengalami polarisasi yang luar biasa. Kemana anak-anak bangsa negeri ini mencari orientasi? Orientasinya adalah paham kebangsaan yang diwariskan oleh Soekarno. Pidato Soekarno yang sangat terkenal tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian hari dicatat sebagai hari lahirnya Pancasila. Itu memberikan penggambaran bahwa ada orang kembali ke itu. Kembali kepada nilai-nilai dasar itu. Ya, Pancasila. Jelas, Pancasila dan Undang-Undang 45 adalah raison d'être, alasan keberadaan bahwa negeri ini ada. Tanpa Pancasila dan Undang-Undang 45, ya negeri ini tidak ada. Sudah tentu netizen dan kita semua tidak menginginkan bahwa negeri ini mirip dengan bekas Yugoslavia. Tidak menginginkan seperti apa yang terjadi di Suriah. Tidak menginginkan apa seperti yang terjadi di Lebanon. Tidak menginginkan terjadi apa yang seperti di Irak atau di Libya. Disitulah greatness, ya, kebesaran pemikiran, pilihan ideologi yang diwariskan oleh Soekarno. Satu sisi. Nah, sekarang kita bicara tentang sisi lain tentang Soekarno. Insinyur Soekarno adalah anak muda pada usia 26 tahun, menulis dalam bahasa Belanda yang sangat fasih tentang bagaimana penderitaan petani tebu di Jawa. Ya. Jadi beliau cerita, jadi Soekarno cerita tentang kesusahan petani tebu di Jawa berdasarkan data statistik yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Luar biasa. Intelektual muda yang punya komitmen terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian sejarah mencatat lahir apa yang sekarang kita kenal disebut sebagai Marhainisme. Ya. Menjadi surprise dalam sebuah kesempatan, Profesor Emil Salim dalam sebuah wawancara di YouTube merujuk kepada pemikiran itu. Apa? Marhainisme adalah paham ekonomi kerakyatan untuk membela wong cilik,
dari sebuah sistem ekonomi yang berkeadilan. Cimarhen adalah seorang petani yang diketemukan oleh Soekarno di sebelah selatan kota Bandung, di wilayah Priangan yang sejuk dan indah itu. Soekarno pun jauh-jauh hari sudah cerita tentang wong cilik, tentang keadilan, ya, tentang persamaan dalam ekonomi yang sekarang menjadi semakin relevan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Om Swastiastu.